welcome back to my channel. Jadi di opening kali ini aku ditemenin sama Eci ya guys ya. Ini adalah kucing kesayangan aku. Ci, say hello dulu Ci. Dia nggak mau say hello guys. Oke. Dia sudah meronta-ronta untuk nggak mau ikut. Wah. Oke guys, masih di Low Education ya guys, karena belum ada video untuk jalan-jalan dan PPKM kan juga masih perpanjang terus nih. Sebenarnya sedih ya, karena misalkan kita kerja ngantor juga masih terbatasi oleh jam, dan jam 8 juga kita jalan-jalan udah pada ditutup. Nah, untuk kita semua harus bersyukur karena kita masih diberikan kesehatan dan bisa melakukan aktivitas sehari-hari, karena banyak sekali di luar sana yang kehilangan orang-orang tersayangnya guys, dan orang-orang tercintanya. Jadi kalau misalkan kita masih diberikan kesehatan, kita harus tetap jaga prokes ya guys ya. Jadi kalau misalkan kalian keluar, jangan lupa pakai hand sanitizer dan bawa hand sanitizer kemanapun kalian pergi, dan jangan lupa pakai masker, dan kalau bisa maskernya didobelin ya guys ya, biar si covid itu nggak bisa nembus ke tubuh kita. Oke guys, dan aku juga berharap agar covidnya akan pas. Benar-benar hempas dari negara kita ya guys ya, dan kita bisa menjalankan hidup secara normal seperti sedia kala. Amin. Oke guys, jadi untuk kalian yang baru gabung di channel aku, kalian bisa dukung aku melalui like dan subscribe ya, dan kalian juga bisa share video aku ke teman-teman kalian semuanya. Lanjut ke topik ya guys. Tapi sebelum aku kasih tips ke kalian mengenai gimana sih caranya biar kalian bisa lulus ujian advokat dengan nilai memuaskan, aku kasih tahu dulu ke kalian untuk jadi advokat tuh gimana caranya gitu loh. Jadi nanti biar kalian juga tahu, dan mungkin kalian bercita-cita untuk menjadi advokat, kalian bisa ikuti tips aku ya guys. Nah, jadi untuk jadi lawyer atau advokat itu kalian harus menempuh kuliah jurusan ilmu hukum ya guys ya, karena sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, pasal 2 menyatakan bahwasanya untuk menjadi advokat kalian harus lulus dan bergelar sarjana hukum atau SH. Nah, selain itu kalian juga nanti ada minimal batas usianya guys. Usianya harus minimal 25 tahun. Kenapa harus 25 tahun? Nah, karena sebelum itu kalau misalkan kalian belum 25 tahun, kalian wajib mengikuti magang dulu di law firm atau misalkan di lembaga bantuan hukum selama 2 tahun. Nah, 2 tahun itu benar-benar kalian akan belajar nantinya, dan setelah kalian sumpah kalian akan siap untuk menjadi lawyer dan bisa beracara. Seperti itu guys. Nah, jadi kalian benar-benar harus masuk di jurusan hukum dulu, baru setelah kalian lulus dan sudah mendapatkan gelar SH, kalian bisa mengikuti pendidikan profesi advokat. Oke, setelah penjelasan gimana pendidikan advokat, sekarang aku kasih tips ke kalian kalau misalkan kalian benar-benar pengen lulus ujian advokat ya guys ya. Nah, jadi kalau misalkan nanti ujian advokat itu kita harus lulus, karena kalau misalkan nggak lulus, kalian akan membayar lagi untuk ujian sebesar 50% dari biaya ujian itu guys. Jadi lumayan kan, daripada kalian harus ulangi lagi, buang-buang waktu lagi, buang-buang uang lagi. Jadi persiapkan ujian kalian dengan baik dan serius ya guys ya. Nah, untuk ujian advokatnya nanti kalian akan bertemu dengan 2 metode soal, yaitu yang pertama adalah pilihan ganda. Kalian akan mengerjakan 100 soal dalam waktu 120 menit guys. Nah, yang kedua, kalian akan mengisi soal isai. Ini yang paling penting banget karena 70% nilai kalian dari nilai isai. Nilai isai ini nanti kalian akan mengerjakan surat kuasa dan juga surat gugatan guys. Benar-benar kalian harus perhatikan isinya ya guys ya. Nah, untuk surat gugatan biasanya itu gugatan dewan prestasi, kalau nggak gitu juga gugatan PMH, dan kalian harus benar-benar paham tentang apa saja yang ada di bagian gugatan itu. Oke guys, jadi ini aku akan kasih contoh ke kalian bentuk surat kuasa ya guys ya. Nah, kalian bisa lihat di samping itu ada data-data nama, kemudian identitasnya juga, dan urutan-urutan penulisannya.
Tipsnya, kalian memang benar-benar harus menghafal urutan-urutan yang ada di surat puasa itu, dari mulai tulisan surat puasa, kemudian identitasnya itu, setelah identitas penulisannya apa, karena di setiap poin itu terdapat nilai kalian, dan kalau misalkan urutannya tertukar, kalian gak akan mendapatkan nilai dari poin itu. Jadi setiap kali baris poin-poin itu, kalian akan mendapatkan nilai, guys. Jadi benar-benar harus menghafal, walaupun nantinya kalau kalian sudah jadi lawyer, kalian nggak perlu menghafal itu karena kan tinggal isi identitas aja. Nah, karena ini ujian, jadi wajib kalian hafal urutan-urutan itu. Dan tipsnya, kalian harus sering latihan menulis sesuai dengan urutan-urutan yang ada di surat kuasa. Bahkan untuk yang terakhir ini, untuk dengan hormat atau misalkan pemberi kuasa dan tanda tangan, itu juga termasuk nilai kalian, guys. Jadi untuk surat kuasa kalian harus hafal seluruh urutannya dengan baik ya, guys ya, biar kalian lulus untuk ujian advokatnya. Oke, lanjut ke contoh surat gugatan ya, guys ya. Jadi nanti kalian akan menghadapi soal ini, mengerjakan surat kuasa dan juga surat gugatan dalam waktu 80 menit. Kalian itu benar-benar nulis tangan dan harus rapi, tulisan kalian harus kebaca. Kalau misalnya tulisan kalian gak kebaca juga nanti nilainya. Jadi kayak benar-benar harus hati-hati dan juga teliti ya, guys ya. Nah, untuk gugatan ini aku kasih contoh gugatan hak asuh anak. Kalian juga nanti akan belajar tentang gugatan-gugatan lain ya, guys ya. Barangkali nanti yang keluar bukan hanya Wan Prestasi atau misalkan gugatan PMH. Nah, di sini juga ada data-data yang harus kalian hafal, tempat-tempatnya kalian, dari tanggal, kemudian perihalnya, terus identitasnya, tetap sesuai yang aku jelaskan pada saat surat kuasa tadi, urutannya harus sesuai. Nah, yang kalian ketahui identitas itu, setelah itu kalian harus mengisi posita. Nah, apa sih posita itu? Posita itu nanti alasan-alasan yang kalian masukkan di dalam gugatan. Jadi kalau misalkan tentang hak asuh anak, jadi alasan-alasan itu yang akan kita masukkan di sana. Kemudian ada juga pasal-pasal yang kita masukkan di posita. Kemudian jangan lupa petitumnya juga. Bagian-bagian petitum juga kalian harus hafal, termasuk apa yang kita gugatkan, apa yang kita inginkan dari gugatan itu. Misalkan kayak ini, agar mengabulkan hak asuh anak dan menetapkan hak asuh anak ke pihak penggugat, seperti itu, guys. Nah, untuk kalian pasalnya jangan lupa dimasukkan di posita juga ya, guys ya, karena itu pentingnya gugatan sesuai posita, ada pasal-pasal yang kalian masukkan di sana. Kalau misalkan Wan Prestasi juga kalian harus masukkan pasal Wan Prestasi, seperti itu, guys. Nah, jadi kalian harus benar-benar latihan menulis ya, guys ya. Kalau kalian nggak menulis, kalian bakal keteteran pada saat ujian, seperti itu. Oke, untuk tips selanjutnya, aku sarankan ke kalian agar kalian magang di lembaga bantuan hukum atau law firm ya, guys ya. Karena dengan kalian magang, nanti kalian akan belajar banyak tentang surat kuasa dan juga berbagai macam surat gugatan. Jadi kalau misalkan sebelum ujian kalian masuk di lembaga bantuan hukum atau law firm, kalian banyak bekal di sana, guys. Jadi benar-benar kalian benar-benar banyak belajar di sana dan kalian pas ujian benar-benar siap. Dan selain itu, nanti kalian juga butuh surat rekomendasi magang selama 2 tahun. Kalau misalkan kalian mau magang, kan enak, nanti kalian bisa dapat surat keterangan magang dari LBH atau law firm tersebut. Nah, jadi kalian kalau misalkan pengen lulus, jangan lupa belajar untuk soal pilihan gandanya, dan tipsnya latihan menulis untuk surat kuasa dan juga gugatan ya, guys ya. Karena waktu 80 menit kalian harus menyelesaikan surat kuasa dan juga gugatan. Oke, guys, jadi itu tadi adalah tips agar kalian lulus ujian advokat. Nah, untuk kalian yang mau ujian, jangan lupa belajarnya semangat. Semoga info dari aku bermanfaat untuk kalian ya, guys ya. Dan jangan lupa sering-sering belajar agar kalian lulus ujiannya. Oke, karena tadi openingnya pakai sama Eci dan sekarang Eci nempel lagi.
Jadi aku mau penutupan sama Eci ya guys ya. Oke, semoga bermanfaat informasinya. See you di video selanjutnya ya. Bye bye.